Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaida, salah satu mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, dengan NIM 2312200031. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah profesi keguruan dari Ibu dosen pengampu Ibu Hajeni SPD MPD. Adapun judul materi kali ini yaitu Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk dalam pokok pembahasan, mari kita mengenal siapakah itu Ki Hajar Dewantara. Demikian profil singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama asli Soewardi Soejadiningrat. Sejak 1923 menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro. Lahir 2 Mei 1889. Selanjutnya disingkat sebagai Soewardi atau KHD. Adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pada 1959, atas jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno, sedangkan tanggal kelahirannya sekarang diperingati Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia, sebagai semboyan ciptaan Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Demikianlah profil singkat dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita masuk dalam pokok materi pembahasan A. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memang tersohor sebagai pahlawan pendidikan Indonesia. Bahkan ia menjadi julukan sebagai Bapak Pendidikan. Melalui buah pemikirannya, Ki Hajar Dewantara berpendapat jika pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari itu diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam arti merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem AMO, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Melihat berbagai hal tersebut tentunya sesuai dengan program pendidikan yang diusung Indonesia saat ini, yakni sebuah program kebijaksanaan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diancangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Merdeka belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, rohani dalam dunia pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara perihal Merdeka Belajar selaras pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan berarti mencerdaskan individu, namun menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan hidup dan penghidupan rakyat Indonesia. Kemudian kita lanjut pada bagian B, konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan semboyan pendidikan konsep trilogi pendidikan yang kemudian menjadi semboyan untuk pendidikan Indonesia. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang ditulis dalam bahasa Jawa tersebut berbunyi Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Arti Ing Ngarsa Sung Tulada, semboyan Ki Hajar Dewantara. Jika diuraikan kata per kata, Ing berarti ngarsa berarti depan, Sung berarti jadi, dan Tulada berarti contoh atau panutan. Sehingga artinya semboyan Ing Ngarsa Sung Tulada adalah menjadi contoh atau panutan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru dan pengajar berada di depan, maka ia harus bisa menjadi contoh panutan kepada muridnya. Yang kedua, arti dari Ing Madya Mangun Karsa. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang kedua berbunyi Ing Madya Mangun Karsa. Jika diuraikan kata per kata, kata Ing berarti di, Madya berarti tengah, Mangun berarti membangun atau memberikan, dan Karsa memiliki arti kemauan, semangat atau niat. Sehingga arti semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka ia harus bisa membangkitkan atau mengajar, membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri muridnya. Semboyan ketiga yaitu Tuturi Handayani. Arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu, jika diuraikan kata per kata, Tuturi berarti di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan dorongan atau semangat. Sehingga arti semboyan Tuturi Handayani yaitu di belakang, memberikan semangat atau dorongan. Semboyan ini memiliki makna bahwa setiap seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada muridnya. Semboyan Tuturi Handayani juga diabadikan sebagai semboyan pendidikan dan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian sub materi ketiga yaitu relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia, pendiri pendidikan nasional, memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip yang serupa dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah sebagai berikut: mengembangkan soft skill dan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Memfokuskan pada materi yang esensial, relevan, dan mendalam, sehingga ada waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. 3. Menyediakan pembelajaran yang fleksibel, memberikan keleluasan kepada guru untuk menyesuaikan pelajaran dengan tahap pencapaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, serta menyesuaikan dengan konteks dan kekhasan lokal.
Penekanan pada pendidikan yang berpusat pada peserta didik sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan melalui pendidikan yang relevan dan bermakna. Sementara kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, memperhatikan minat dan bakat mereka, serta mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang mandiri dan kompetitif. Demikian pemaparan materi kali ini dengan pembahasan kurikulum Merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan lanjutkan pada video untuk promosi kampus Universitas Muhammadiyah Palopo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang lagi mencari kampus untuk melanjutkan studinya, bisa banget untuk mendaftarkan diri Anda di kampus Universitas Muhammadiyah Palopo. Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo menyediakan fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas ilmu kesehatan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas sains dan teknologi, juga ada program pasca sarjana. Untuk teman-teman yang lagi mencari program pendidikan anak usia dini, bisa banget bergabung di Universitas Muhammadiyah Palopo dengan visi menjadi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini yang berbasis kecerdasan majemuk dan berwawasan sosio-teknopreneur. Yuk yang berminat langsung saja hubungi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palopo. Terima kasih.